negara mempunyai juga, bahkan negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus ada pada tangan raja. Sedangkan kaum kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini ada pada paus, dan raja itu hanya mendapatkan kekuasaan tersebut dari paus. Jadi raja itu sebetulnya tidak memiliki kekuasaan yang asli. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus dan yang ada pada raja itu diumpamakan seperti halnya matahari dan dengan bulan, bahwa sinar yang asli itu ada pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar dari matahari saja. Dengan timbulnya pertentangan-pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya lalu ada dua macam hukum. Yang pertama, hukum mengatur sosial kenegaraan atau keduniawian. Yang kedua, hukum yang mengatur soal keagamaan atau kerohanian. Dengan demikian, juga terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan juga oleh Raja Justinianus. Ini adalah kodifikasi daripada pengaturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi ini disebut corpus juris. Yang kedua, kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius ini adalah andalan kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut corpus juris canonici. Yang penting bagi kita adalah corpus juris, karena ini mengenai peraturan-peraturan dari negara. Corpus juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, instituenda. Ini adalah sebuah ajaran, tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai sesuatu hal tidak terdapat pengaturannya, maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam istiwenten tadi. Yang kedua, pandengtan. Ini sebetulnya hanya merupakan penafsiran saja daripada para sarjana terhadap suatu peraturan. Yang ketiga, kodeks. Ini adalah peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. Yang keempat adalah novellen. Ini adalah tambahan-tambahan daripada suatu peraturan atau undang-undang. Nah, kalau dulu filsafat dari bangsa Yunani telah menghasilkan 4 aliran besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus. Maka sekarang setelah timbul pertentangan-pertentangan yang banyak itu, lahirlah sebuah aliran yang menghubungkan ajaran-ajaran yang beraneka warna, yaitu menjadi suatu ajaran baru yang disebut elektikisme. Setelah itu kemudian lahirnya aliran Neoplatonisme yang dipelopori oleh Politius, hidup pada tahun 205-270. Ajaran dari Politius ini merupakan jabatan pemelihara dari filsafat Yunani ke alam pemikiran teokratis atau Kristen. Pada zaman abad pertengahan, bagi Politius, Tuhan itu adalah hakikat satu-satunya yang paling luhur, dari mana terbit segala-galanya dan tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Di samping unsur ketuhanan ini, ada tata kesusilaan dari Plato yang mengajarkan bahwa orang harus berusaha untuk meningkatkan ilmunya sampai pada ilmu pengetahuan murni. Dengan melepaskan semua ikatan panca indera, kita harus berikhtiar kepada melihat Tuhan. Hal mana tak dapat dicapai dengan pikiran saja, melainkan harus dengan ekstens atau bersemedi. Dengan demikian, Politius menjadi perintis jalan bagi agama Kristen. Ia ada ahli pemikir klasik besar yang terakhir yang ajarannya sukar dipahami oleh rakyat. Sebagaimana pemikir-pemikir yang terdahulu, tempat di mana filsafat Yunani dengan agama Kristen itu bertemu adalah di Alexander, kota tempat lahirnya Neoplatonisme. Adapun yang menciptakan dalam garis besarnya alam pikiran zaman pertengahan dari alam pikiran Kristen dan zaman Yunani kuno adalah Agustinus, sehingga dengan demikian Agustinus merupakan jembatan antara dua masa dalam sejarah, yaitu masa zaman abad pertengahan dan masa sebelumnya. Dengan demikian, ajaran-ajaran kenegaraan, pemikir tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan ini bersifat ketuhanan, bersifat teokratis. Untuk jelasnya sekali lagi,
bahwa teori teokratis ini berkembang pada zaman abad pertengahan, dan yang dimaksud abad pertengahan ini adalah zaman sesudah jatuhnya kerajaan Romawi Barat pada abad ke-5 tahun 476 sampai abad ke-10 493 sampai zaman Resnaisans. Teori teokrasi ini dalam perkembangannya pada abad pertengahan mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan agama yang baru timbul pada saat itu, ya adalah agama Kristen. Agama ini timbul pada permulaan tahun Masehi. Sebelum timbulnya agama Kristen, Romawi pada pengertian atau ajaran tentang ketuhanan yang berdasarkan atas mitologi, yaitu bahwa menurut anggapan mereka ada dewa-dewa yang tidak berbeda halnya dengan manusia. Hanya saja dewa-dewa itu lebih berkuasa dan mempunyai kekuatan gaib yang melebihi kekuatan yang ada pada manusia. Jadi kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu adalah patisme, kepercayaan kepada banyak dewa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau kemudian timbul agama yang mengajarkan adanya suatu Tuhan, yaitu agama Kristen. Mula-mula agama ini merupakan agama yang terlarang. Penganut-penganutnya selalu dikejar-kejar, kemudian dibuang atau dibunuh. Oleh karena itu, semula agama tersebut dianut dan dilakukan dengan secara diam-diam. Apa sebabnya agama ini semula dilarang? Sebabnya ialah bahwa seperti yang telah dikatakan di atas bahwa agama Kristen itu mengajarkan adanya kepercayaan pada satu Tuhan. Ini adalah bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu, yaitu panteisme. Juga agama ini semula mengajarkan pandangan hidup yang mengancam kekuasaan serta kewibawaan raja. Misalnya, orang tidak perlu mentaati peraturan-peraturan negara yang bertentangan dengan keyakinannya. Lebih kalau peraturan negara itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, akan tetapi karena berkat ketabahan atau keuletan dari para penganutnya, lama-kelamaan agama ini tidak mati atau musnah, melainkan malahan mendapat lingkungan hidup yang makin meluas, dan akhirnya malahan dianut oleh pejabat-pejabat negara, dan kemudian diakui oleh negara sebagai agama resmi daripada negara. Kaisar-kaisar kemudian memberikan perhatiannya kepada kaum Kristen ini. Kaisar Commodus yang hidup pada tahun 1180 sampai 192 adalah yang pertama menerima agama Kristen dan memperbolehkan para penganutnya berada di sekitarnya. Setelah agama Kristen ini diterima sebagai agama resmi daripada negara, kemudian timbullah suatu susunan gereja sebagai bentuk organisasi daripada agama tersebut, yang ada hubungannya dengan sosial, yang ada dengan soal-soal keduniawian dan kenegaraan, suatu kekuasaan yang semula ditolak sama sekali oleh gereja, karena semula gereja hanya berkecimpung dalam soal-soal keagamaan saja. Akan tetapi, yang lambat laun soal-soal keduniawian dan kenegaraan itu dalam perkembangan agama selanjutnya merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Susunan organisasi gereja tersebut yang dipimpin oleh seorang paus. Organ-organnya menyerupai dengan organ-organ organisasi negara yang dipimpin oleh raja. Mulai saat itulah sesungguhnya timbul pokok persoalan, pokok pembicaraan daripada sarjana pada zaman abad pertengahan, para sarjana teokratis. Apakah pokok persoalan atau pokok pembicaraan tersebut tidak lain ini adalah seperti yang telah ditemukan di atas, atau siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, jadi yang memegang kekuasaan terhadap suatu negara? Gantikannya, karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini, maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum gereja. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, hal ini merupakan sesuatu soal yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis.
segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi terjadinya segala sesuatu dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum itu. Nah, pemerintah kerajaan itu membiarkan segala sesuatunya di lapangan agama Kristen, kesusilaan dan adat istiadat. Asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, adapun sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintah kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka itu tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran yang lain. Dan ia berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang lebih tinggi artinya daripada yang lain-lain. Dan pendirian mereka sekali-kali tidak dapat dan tidak mau mengakui yang lain-lain itu sederajat. Nah, dengan demikian agama Kristen itu sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan yang baru, yaitu persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang terjadi antara lain dianggap oleh raja-raja sebagai alasan untuk mengejar, menangkap, dan mengusut secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Tetapi hal ini semua tidaklah mematikan agama tersebut, melainkan malahan semakin menambahnya banyaknya penganut-penganut agama tersebut, yaitu agama Kristen. Menurut penganut-penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Nah, perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila pemerintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Nah, suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik. Karena aliran skolastik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Ilmu itu harus mengabdi kepada agama itu sendiri. Jadi sudah mulai sejak pada permulaan zaman abad pertengahan, pandangan itu hidup sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara. Dengan sebagai akibat daripada pengakuan ini, maka agama Kristen lalu mendirikan sebuah organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia ini. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang juga pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir, oleh karena segala-galanya itu harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja, khususnya adalah paus sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin organisasi daripada sebuah kekristenan. Nah, semula memang gereja itu hanya mempersoalkan soal-soal agama saja, soal-soal keagamaan saja. Tetapi lama-kelamaan ikut juga mempersoalkan soal-soal keduniawian, juga soal-soal kenegaraan. Nah, menurut pandangan yang teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini
adanya atas kehendak Tuhan. Juga negara itu pada hakikatnya adalah atas kehendak Tuhan. Nah, kalau ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atau perdebatan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Sedangkan yang menjadi pokok pangkal pertentangan ini tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dan yang terakhir? Negara ataukah gereja, raja ataukah paus? Nah, ini yang menjadi sebuah pertimbangan. Tetapi kiranya tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad pertengahan itu semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini, siapakah yang mewakilinya? Raja ataukah paus? Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi lingkup kekristenan mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, jadi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah raja. Tetapi ada pula yang mengatakan paus. Mereka menjadi penganut raja itu disebut kaum legis, sedangkan mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak ada yang mau mengalah. Segala tulisan-tulisan dan perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuasaan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan berpikir mereka itu hanya terletak pada siapakah dunia ini, khususnya di dalam negara itu yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja ataukah paus. Karena baik dari kaum legis maupun dari kaum kanonis, itu keduanya berpendapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini adalah Tuhan. Cuman pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakili, seperti itu. Nah, kaum legis mengatakan bahwa tidak hanya gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan etnis memelihara keadilan dan ketertiban. Makes it hard to see underneath it.